kepada ketua kelasnya Dimas, silakan dipimpin doa. Dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua? Hadir. Semuanya masuk? Masuk. Bagus. Sebelumnya kita persiapkan dulu apakah alat tulisnya sudah lengkap? Pimpinan sudah rapi? Nanti siap disiplin ya dalam belajar? Siap ya. Untuk biar semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Sudah semangat belajarnya? Baik, akan menayangkan PPT untuk mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian simak layar. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik TPACK melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat analisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu berupa tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, itu yang kedua, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian harus paham dulu materi sebelumnya, yaitu cara untuk mengurutkan suatu bilangan. Bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Masih ingat? Ingat gak urutkan bilangan? Misalnya begini, ada angka 4, 10, 7, 6, 3. Nah, ini ada bilangan 4, 10, 7, 6, dan 3. Kalian urutkan dari yang terkecil. Mana dulu yang terkecil? 3. Kemudian 4, 6, 7, 10. Ini kalau diurutkan dari yang terkecil. Kalau diurutkan dari yang terbesar? 10, 7, 6, 4, 3. Ingat ya? Masih. Itu untuk mengurutkan bilangan. Nah, kalau untuk penjumlahannya atau pengurangannya, misalnya 25 ditambah dengan 20, berapa hasilnya? 45. Misalnya lagi 20 ditambah 10 ditambah 7, berapa hasilnya? 27. Bisa ya? Bisa. Berarti kalian sudah memahami materi penunjangnya untuk mempelajari penyajian data tersebut. Ada yang bertanyakan? Tidak paham? Semuanya paham. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan buka HP kalian. HP-nya dibuka, kemudian linknya akan ibu bagikan, kemudian kalian kerjakan. Kerjakan waktunya 5 menit. Silakan kerjakan terlebih dahulu
Waktunya 2 menit lagi. Sudah ya? Semua selesai ya? Sudah. Coba nilainya Dimas berapa? 70. Kalau namanya Afila? 80. Sini? 80. Tika? 80. Berapa nilainya? 80. Berarti semua rata-rata 80. Ada yang kurang dari 70 nilainya? Tidak ada. Semuanya di atas 70? Ya? Ya, berarti kalian sudah paham ya materi untuk penunjang pada menganalisis data. Ya, berarti sudah paham ya semuanya ya? Tidak ada yang menanyakan lagi ya? Tidak. Oke, kalau begitu kita simak sekarang video berikut. Indonesia ternyata juga menempati negara begitu yang negara terbanyak yang menggunakan media sosial. Sedikitnya ada 2,3 orang di seluruh dunia yang tercatat sebagai pengguna media sosial. Kita lihat, oke, ini agak kurang bersahabat kalau subuh-subuh mungkin touchscreen dengan saya. Ini pengguna media sosial di Indonesia, itu tadi saya bilang pengguna internet mencapai 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat 2,3 miliar orang di seluruh dunia yang juga aktif menggunakan media sosial. Data atau fakta bahwa Indonesia menempati urutan atau peringkat pengguna aktif Twitter itu juga menjelaskan pada kita bahwa Indonesia memiliki potensi atau berpotensi sebagai pasar terbesar bagi digital, tidak hanya di dunia digital Asia saja. Terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menggunakan media sosial, kami melalui akun Twitter kami @cnn_connected juga mencoba mencari tahu seperti apa respon dari netizen terkait dengan fatwa MUI mengenai hukum bermuamalah di media sosial. Nah, polling ini sudah kami adakan sejak kurang lebih 14 jam yang lalu. Sejauh ini juga sudah diikuti hampir 500 netizen di Twitter dengan jawaban beserta alasan yang berbeda-beda pastinya. Kita lihat apa kata netizen terkait dengan fatwa MUI ini. Oke, 40% ternyata netizen Indonesia menyatakan bahwa setuju dengan adanya fatwa hukum bermuamalah di media sosial. Kemudian angkanya lagi adalah 16% menyatakan kurang setuju, 20% tidak setuju, sisanya masih 24% masih mengambang, itu masih abu-abu, tidak tahu. Apa besar? Kenapa? Media? Bijak dalam menggunakan media sosial. Dari situ kan didapatkan data-data ya. Jadi dari media tersebut didapatkan data-data bahwa masyarakat Indonesia itu menyukai apa media sosial apa aja tadi? Facebook, terus Twitter, terus WhatsApp, terus lain ya. Ya itu. Jadi setelah dilakukan survei, yang didapat data seperti tersebut tadi yang sudah disajikan ya. Jadi kita akan belajar tentang penyajian data seperti yang dilakukan dari berita tersebut. Ya, tadi penyajian datanya itu dalam bentuk apa? Berupa presentasi tadi ya. Dalam bentuk apa itu?
Ya, informasi. Ya, jadi data itu berupa informasi. Bisa dilakukan dengan cara wawancara. Ya, wawancara langsung, informasi itu didapatnya. Bisa dengan cara apa tadi yang dilakukan pada video tersebut? Dengan cara survei. Ya, bisa. Ya, jadi data itu diambilnya bisa wawancara, bisa survei. Itu contoh-contoh pengambilan data. Nah, tadi yang bisa dilihat dalam bentuk lingkaran. Kalau kalian pernah tidak melakukan penyajian data dalam kehidupan selama di sekolah ini, pernah? Apa? Bika? Contohnya, sekolah ini penyajian data. Ya, pada saat pemilihan ketua kelas, itu juga merupakan bentuk dari penyajian data. Datanya didapat dari mana? Dari siswa, ya, dari siswa kelas tersebut. Misalnya kan mau memilih A atau B, tadi buat apa? Ditanya satu persatu, ya pilih siapa, gitu kan? Nah, setelah itu disajikan dalam bentuk apa? Biasanya kalian suka menyajikannya dalam bentuk apa? Tabel. Ya, disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel juga merupakan salah satu bentuk penyajian data. Ya, tabel. Misalnya kalau ketua kelas, misalnya atas nama siapa? Andi, misalnya, dan satu lagi Lina, misalnya. Ini kandidat dari ketua kelasnya. Di sini kan kita hitung hasil dari volley-nya. Ya, kalian menggunakan apa? Terus, ya, menggunakan terus. Misalnya Andi dapatnya berapa, gitu kan? Itu kan? Ya, nah itu contoh dari penyajian data. Berarti kalian sudah pernah melakukannya, ya, dan pernah melakukan penyajian data. Dan penyajian data ini apa saja bisa kalian lihat. Nah, dalam bentuknya yang pertama ada dalam bentuk tabel. Ya, di situ ada tabel. Kalau di situ contohnya nilai, misalnya nilainya yang dapat 50, frekuensi itu banyaknya orang atau siswa yang memperoleh nilai 5. Di situ ada 3, ya. Yang memperoleh nilai 60 ada berapa? 5. Yang memperoleh nilai 70 ada berapa? Nah, dan seterusnya. Itu contoh dari penyajian data dalam bentuk. Kedua adalah diagram lingkaran. Ya, itu merupakan persentase 50%, 60%, 70%, ya. Setelah dilakukan persentase, kemudian diagram gambar atau piktogram. Kalau piktogram itu ditulis gambarnya. Misalnya siswa itu digambarkan seperti ini. Jadi 50, nilai 50 ada berapa banyaknya siswa? 3. 60 ada berapa? 5. 70 ada berapa? 6. Ya, dan seterusnya. Ya, terus berikutnya diagram batang. Diagram batang itu bentuknya seperti ini, batang. Ya, 50 ada 3, 60 ada 5, 70 ada 6, 80 ada 4, 90 ada 1. Kemudian dari 100 ada 1. Itu penyajian dalam bentuk diagram batang. Kalau ini dalam diagram garis, sama dengan diagram batang. Kalau batang tadi dalam bentuk batang, kalau garis berupa titik yang dihubungkan oleh garis. Ya, kalau dari data tersebut berapa nilai yang paling besar didapatkan? Berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 4? Yang memperoleh nilai 80? Ada berapa? 4, ya. Terus banyaknya siswa, berapa banyak siswa yang mempunyai nilai 100? 1. Ya, jadi dari data tersebut kita bisa mengambil
Ya, kalian pasti sudah waktu SD melakukan hal tersebut. Ya, oke. Untuk memulai pembelajarannya kita bagi kelompok dulu. Silakan ya, berada di kalian nanti pindah ya posisi duduknya sesuai dengan kelompok yang telah ibu tentukan. Kelompok ini ibu kelompokkan secara heterogen ya. Terlihat pembagian kelompoknya. Kelompok 1 Desvia, Raihani, Nur Cindy, Sylvia. Kelompok 2 Nesa, Avila, Lula, Sela. Kelompok 3 Dimas, Rehan, Kiano, Riva, Sulaiman. Dan kelompok 4 Dede, Silvika, Desi, Rusmiati. Silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. So, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah kelompoknya? Baik, ibu akan nanti dalam kegiatannya setelah kalian dibagi kelompok, kemudian ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok, satu LKPD dikerjakan bersama-sama. Kemudian setelah selesai nanti kita presentasikan di depan. Jadi setiap kelompok presentasi di depan ya. Nah, jika ada yang tidak paham dari LKPD, ya silahkan bertanya. Dibuka LKPD-nya, diisi kelompok berapa dan nama kelompoknya siapa saja. Silahkan diisi dulu dan berikutnya di situ. Ayo kita amati. Silahkan kalian amati data tersebut. Kemudian isi kotak-kotak yang sudah disediakan, dibaca perintahnya apa. Kemudian jika ada yang harus diisi, ini nanti penilaiannya ada penilaian sikap selama kalian pembelajaran ini, sikapnya bagaimana. Terus nanti LKPD-nya juga dinilai ya. Kemudian terakhir ada nilai pengetahuan. Tuliskan. Silakan tuliskan nama. Ada di situ? Ya, bisa. Dan berguru. 60.
apa di sini? Ada? Ini apa ini? Apa? Huruf apa ini? Ya, tulis. Ya, tulis silahkan. Tulis. Apa? Bebas? Ya, dari berapa? Ya. Ya. Terus? Ya. Ya, tinggal ditulis. Jalan aja sama. 60 ada berapa? 9. Langsung aja. Langsung berapa orang? 90. Ini bawah. Kata 90. Terima kasih. Oke.
Dari kampus yang boleh dijudge ya. Jadi pegang dari titik itu ya. Kesini, ke titik ini. Saya tiga, jadi kan tiga tahun, saya juga 3 tahun. Jadi pegang tuh. Berapa tadi? 52. Sekarang dari sini. Dari sini. 50. Berapa?
atas 70. Silakan dijawab. Ayo. Berapakah banyak siswa yang nilainya di atas 70? Ada berapa? Coba ada berapa? Nilai di atas 70 ada 68. Ada 68 katanya. Ada yang tahu kan dari mana 68? Didapat dari mana 68? Bisa dijelaskan? Ya. Dari nilai 80, 90 dan 100. Ya. Jumlah 80 ada berapa orang? 28, 90, 34 dan 100. 6. Jumlahnya ada berapa? Ya, 68. Betul? Betul, ya. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Ya, kalau tidak, silakan duduk dan berikan tepuk tangan pada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok kedua. Nilai 60 ada 9, nilai 70 ada 13, nilai 80 ada 28, nilai 90 ada 34, nilai 100 ada 5. Yang mau ditanyakan? Ya, Dimas silahkan. Berapa banyaknya siswa yang nilainya di bawah 80? Silahkan dijawab. Ada berapa? 22. Ya, dari mana 22? Dari nilai 60 dan 70. Ya, nilai 60 berapa? Dan nilai 60 ada 9, Ya. 70 ada 13, Ya, setelah dijumlahkan hasilnya 22. 22. Ya, begitu hasilnya. Cukup, Dimas? Ya. Lihat, perhatikan jawaban teman kalian. Apakah sama dengan jawaban kalian? Sama semua? Sama. Baiklah. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trakiano. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saya Ahmad.
Ya Desi, silahkan. Berapakah banyaknya siswa yang memperoleh nilai tinggi? Boleh. Berapakah banyak siswa yang memperoleh nilai paling tinggi? Kata Desi yang berapa banyak siswa yang memperoleh nilai paling tinggi? Berapa? Ya, ada 6. Betul, jawabannya 6. Yang paling tinggi nilainya berapa? Enggak, yang paling tinggi itu nilainya berapa? 100. Ada berapa 100? 6. Ya, betul. Jadi jawabannya ada 6 orang. Oke, bisa ya? Bisa. Sekarang kalau pertanyaannya, Ibu yang bertanya, berapa orangkah yang nilainya paling kecil? Ada berapa? 9. Bisa, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
didapat dari 112, 136 dan 24 ya. Totalnya berapa tadi? 272. Betul? Tidak ditanyakan? Tidak. Kalau tidak silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi materi sini dari materi tentang penyajian data. Kalian sudah paham? Sudah paham semuanya? Ada yang masih mau dipertanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, kita buat kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Jadi kita belajar apa tadi? Materinya apa? Penyajian. Oke, jadi materinya adalah tentang penyajian data. Pengertian dari data sendiri itu apa? Data itu apa? Informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati. Jadi data itu informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Terus data itu dapat diperoleh dengan caranya untuk memperoleh data itu melalui apa? Wawancara. Dimas apa? Wawancara. Kemudian angket. Observasi. Caranya bisa dengan wawancara, bisa dengan angket, bisa dengan observasi. Kemudian penyajian datanya tadi dapat dilakukan dengan menggunakan apa? Misalkan dalam Tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. diagram batang, diagram garis, lingkaran. Ya, jadi penyajian data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Paham semuanya? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Yang HPD-nya boleh dikumpulkan. Kemudian HP-nya kembali dibuka. HP-nya dibuka
berikutnya, yaitu kita akan mengerjakan proyek ya, membuat tabel dengan menggunakan karton. Ya, nanti kita menggunakan karton. Bisa membuat tabel dan membuat diagramnya menggunakan karton. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Itu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu pada Dimas. Silahkan dipimpin doa. Doa dalam hati mulai. Selesai. Dari salam.